Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Di video kali ini, admin akan bahas perubahan Sakamoto. Sekuat apa dirinya sekarang setelah pensiun selama 5 tahun. Video ini akan mengandung minor spoiler, jadi buat yang gak keberatan dengan spoiler, langsung saja kita ke pembahasannya. Meski sudah pensiun, Sakamoto masih punya kemampuan yang mumpuni dalam bertarung untuk melindungi keluarganya. Sakamoto dulunya dijuluki sebagai pembunuh bayaran terbaik sepanjang masa. Dan perlu diingat, terbaik atau terhebat dengan terkuat itu berbeda dan tergantung subjektivitas juga. Untuk pembunuh bayaran terkuat sendiri, sosoknya itu sudah ada. Terbaik di sini artinya lebih ke seluruh aspek dan tidak hanya fokus pada kekuatan. Kalau masih cukup mumpuni dalam bertarung, seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan normal dan damai, kemampuan Sakamoto sebenarnya telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan masa primanya dulu, saat masih aktif sebagai pembunuh bayaran profesional. Apalagi dengan perubahan tubuhnya saat ini yang menjadi gemuk. Memang dengan penampilan dan kondisinya saat ini, Sakamoto masih bisa mengalahkan beberapa pembunuh bayaran profesional. Tapi ketika menghadapi pembunuh bayaran profesional level atas, Sakamoto sangat mudah untuk dihadapi. Saat ini saja cerita di mangganya, Sakamoto sedang ingin berlatih kembali agar kemampuan dan keterampilannya bisa mendekati masa primanya dulu. Dan perlu diingat juga kalau masa prima itu tidak akan kembali lagi atau masanya telah berakhir. Sakamoto saat ini memiliki 3 fase perubahan diri. Fase pertama adalah Sakamoto di masa primanya atau sering disebut Prime Sakamoto. Pada masa ini Sakamoto sangatlah kuat, bahkan Sakamoto ditakuti oleh para kelompok penjahat dan begitu dihormati oleh para pembunuh bayaran lainnya. Keterampilan dan kemampuan Sakamoto hampir mencakup seluruh aspek. Sakamoto sangat kuat dalam pertarungan, terlebih dalam pertarungan jarak dekat atau hand-to-hand combat. Sakamoto mampu memanfaatkan lingkungan sekitarnya dengan baik selama pertempuran, membuatnya dapat beradaptasi terhadap situasi apapun dan gaya bertarungnya menjadi tidak biasa. Sakamoto mampu menjadikan objek random di sekitarnya sebagai senjata. Sakamoto punya daya tahan yang ampuh dan stamina yang baik, bahkan jarang terlihat ia kelelahan. Memiliki kecepatan dan refleks yang gesit, Sakamoto mampu menghindari semua peluru yang diarahkan padanya tanpa terluka sedikit pun. Sakamoto juga ahli dalam menembak dan mempreteli senjata. Waktu masih muda dan berada di Akademi Pembunuh Bayaran, Sakamoto mencatatkan rekor sebagai penembak terbaik kedua sepanjang masa di Akademi dengan 89 tembakan. Bahkan tanpa menggunakan pistol, akurasi Sakamoto sangatlah baik. Itu terlihat dari bagaimana ia mampu melemparkan benda-benda biasa secara tepat sasaran mengenai targetnya, padahal jaraknya itu cukup jauh. Meski sangat ahli dalam persenjataan, Sakamoto lebih memilih tidak bersenjata. Sakamoto juga punya kecerdasan yang tinggi dan pemikirannya cepat dalam mengambil tindakan. Ia mampu mengetahui dan menghafal banyak objek atau bahkan komposisi sebuah barang peledak. Sakamoto juga kebal terhadap hipnotis dan telepati. Dan terakhir, Sakamoto punya driving skill yang handal. Ia sangat mahir dalam mengendarai kendaraan. Semua hal itu menunjukkan bagaimana hebatnya Sakamoto pada masa primanya dulu. Tapi bagaimana dengan sekarang ini? Fase kedua dan ketiga adalah perubahan Sakamoto saat ini atau masa sekarang atau biasa disebut sebagai current Sakamoto, yang punya 2 perubahan, yaitu Sakamoto gemuk atau fat dan Sakamoto kurus atau slim. Pada fase ini status Sakamoto sudah pensiun sebagai pembunuh bayaran selama 5 tahun. Kemampuan Sakamoto saat ini jika dibandingkan dengan pembunuh bayaran profesional level atas seperti Nagumo atau member order lain, ia berada di bawah mereka. Dikarenakan para pembunuh profesional itu terus berkembang dan terasah kemampuannya selama mereka menjalankan misi, dan tentunya pengalaman mereka juga terus bertambah selama pertarungan. Saat ini saja dalam wujud gemuknya, kemampuan Sakamoto hanya sekitar 30% saja, dan dalam wujud kurusnya mungkin naik berkisar 50%. Kurang lebihnya keterampilan dan kemampuan saat masa primanya dulu masih Sakamoto kuasai saat ini, hanya saja telah mengalami penurunan. Dengan tubuh gemuknya, Sakamoto masih punya refleks dan kecepatan yang bagus. Sakamoto masih cukup lihai dalam menghindari beberapa serangan cepat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu karena wujud gemuk Sakamoto cukup proporsional dan kebugaran tubuhnya juga terjaga, sehingga fisiknya masih sangat bagus.
Namun dalam wujud gemuk ini Sakamoto jadi lebih gampang untuk diserang ataupun dilukai dengan serangan yang brutal. Keunggulan dari wujud gemuk Sakamoto adalah bobot tubuhnya. Dengan bobot tubuhnya itu Sakamoto jadi cukup ampuh dalam bertahan atau sebagai perlindungan. Karena damage yang ia terima terhalang oleh lemak tubuhnya yang tebal sehingga minim bagi Sakamoto mendapat cedera yang fatal. Tubuh gemuknya juga membuat Sakamoto dapat bertahan terhadap kondisi suhu yang ekstrim. Level kekuatan Fate Sakamoto sedikit setara dengan pembunuh profesional normal dan masih mampu mengimbangi para pembunuh bayaran muda yang sangat energik. Walau begitu Sakamoto sendiri seperti sedikit kewalahan ketika menghadapi banyak pertarungan dengan tubuh gemuknya. Pada saat itulah tubuhnya akan membakar kalori lemaknya dan tubuhnya akan memasuki wujud kurus atau slim. Dalam wujud slim Sakamoto jadi lebih fleksibel dalam bertarung seperti ketika di masa primanya. Dalam wujud ini tubuh Sakamoto mengalami peningkatan dari wujud Fate. Level kekuatan slim Sakamoto masih mampu meladeni kekuatan para pembunuh bayaran profesional level atas. Meski Sakamoto punya banyak celah ketika menghadapi musuh yang sangat kuat, Sakamoto sangat mengandalkan wujud slimnya ini. Itu karena orang yang telah vakum secara tidak sadar akan meniru kondisi saat masa primanya dulu. Sakamoto ini dikenal sebagai seseorang yang tangguh karena ia dapat bertarung dalam kondisi apapun. Dan pada kondisi saat ini di mana tubuhnya sudah jadi gemuk, Sakamoto harus bisa menerima wujud gemuknya itu dan tidak harus selalu mengandalkan wujud slimnya. Dan dengan bantuan ahli kiropraktik, kemampuan Sakamoto di wujud gemuknya jadi sedikit meningkat atau bisa setara dengan wujud slimnya, di mana tubuh Sakamoto jadi lebih ringan untuk bergerak. Namun dalam situasi dan kondisi tertentu Sakamoto akan memaksa tubuhnya ke wujud slim. Dalam situasi saat ini, emosional Sakamoto jadi lebih sering terganggu karena kini Sakamoto punya sesuatu yang berharga dan harus ia lindungi, yaitu istri, anak, dan keluarga. Ketika seseorang mengancam atau berniat menyakiti mereka, maka Sakamoto akan marah dan jadi mudah terpancing. Sakamoto punya semacam aura untuk mengintimidasi lawan yang disebut sebagai killing intent atau niatan membunuh. Aura ini akan dirasakan oleh lawannya yang diibaratkan mereka seperti akan terbunuh dengan sadis, yang efeknya adalah untuk memberikan peringatan atau melemahkan mental lawan, dan jika orang tersebut tidak kuat maka akan pingsan. Di cerita mangganya saat ini Sakamoto sedang dalam wujud slimnya. Itu dikarenakan konflik ceritanya yang makin serius dan Sakamoto perlu berlatih lagi agar kemampuannya bisa mendekati masa primanya dulu. Tapi dikatakan kalau sudah tidak ada yang perlu Sakamoto pelajari lagi. Hanya saja jika ia ingin bertambah kuat, Sakamoto harus berhadapan dengan musuh yang lebih kuat atau setara dengannya, agar ia bisa menganalisis sendiri secara langsung sekuat apa dirinya yang sekarang. Dan Sakamoto perlu mengasah kemampuan multitasking dalam kehidupan sehari-harinya untuk ia manfaatkan dalam pertempuran.